Tanah ini telah diperebutkan ribuan tahun. Disinilah darah mengalir, doa dipanjatkan, dan sejarah ditulis dengan air mata. Tapi bagaimana mungkin sebuah negara bernama Israel tiba-tiba muncul di tengah negeri yang telah lama bernama Palestina? Akhir abad ke-19, dunia berubah. Di Eropa, muncul gerakan bernama Zionisme. Sebuah ide besar yang menyerukan agar orang-orang Yahudi dari seluruh dunia kembali ke tanah yang dijanjikan, yaitu Palestina. Pemimpin gerakan ini, Theodor Herzl, menulis dalam bukunya Der Judenstaat bahwa satu-satunya cara menyelamatkan orang Yahudi dari penindasan dan antisemitisme di Eropa adalah dengan membentuk negara sendiri. Tapi ada satu masalah besar, tanah yang mereka impikan. Sudah ada yang tinggal di sana. 1917. Perang Dunia ke-1 masih berkecamuk. Inggris butuh bantuan Yahudi internasional. Maka keluarlah Deklarasi Balfour, janji Inggris untuk mendukung terbentuknya tanah nasional Yahudi di Palestina. Tapi diam-diam, Inggris juga menjanjikan tanah yang sama kepada orang Arab Palestina sebagai imbalan atas dukungan mereka melawan Turki Utsmani. Ya, Inggris menjanjikan satu tanah kepada dua bangsa. Dan itu awal dari segalanya. Tahun demi tahun, makin banyak Yahudi dari Eropa yang datang ke Palestina. Terutama setelah Holocaust menghabisi 6 juta jiwa Yahudi di bawah Nazi. Mereka datang dengan luka, dengan trauma, dan dengan semangat untuk membangun rumah. Tapi bagi rakyat Palestina, mereka bukan korban. Mereka adalah penjajah baru. Mereka melihat tanah mereka diambil, desa mereka digusur, dan lambat laun, suara mereka dibungkam. Tahun 1947, PBB mengusulkan solusi, membagi Palestina menjadi dua negara. Satu untuk Yahudi, satu untuk Arab. Yahudi menerima. Palestina menolak, karena bagi mereka, bagaimana mungkin seseorang datang dari jauh dan tiba-tiba bilang, separuh rumahmu sekarang milikku. Tanggal 14 Mei 1948, David Ben-Gurion mendeklarasikan berdirinya negara Israel. Bagi Yahudi ini adalah keajaiban, sebuah kelahiran kembali. Tapi bagi Palestina, ini adalah awal dari menambah bencana. Ratusan ribu warga Palestina terusir dari rumahnya. Mereka berjalan kaki, dengan anak-anak, nenek, dan seluruh hidup mereka di punggung. Dan sejak hari itu, dunia tidak pernah benar-benar damai lagi. Hanya berselang 1 hari, negara-negara Arab menyerbu. Mesir, Yordania, Suriah, Irak, dan Lebanon. Tapi mereka kalah. Israel bertahan, dan bahkan merebut wilayah yang lebih luas dari yang diberikan oleh PBB. Perang ini bukan sekadar pertempuran senjata. Ini adalah perang identitas, perang sejarah, dan perang klaim atas sebuah tanah yang sama-sama mereka cintai. Sejak itu, konflik demi konflik terus meletus. Perang 6 hari, intifada, pengepungan Gaza, pemboman, penyiksaan, penjajahan, dan pengusiran. Dunia terbagi. Siapa yang membela Israel? Dan siapa yang berdiri untuk Palestina? Tapi satu hal yang pasti, rasa sakit, duka, dan darah tak pernah berhenti mengalir. Berdirinya Israel mungkin adalah harapan bagi satu bangsa, tapi sekaligus luka terbuka yang belum pernah sembuh bagi bangsa lain. Dan sampai hari ini, pertanyaan yang belum terjawab masih menghantui kita. Bisakah tanah yang suci menjadi rumah bagi dua bangsa tanpa saling meniadakan?